Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Agama, yang mulia Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, dan para sahabat semua. Saya hanya ingin menyampaikan bagi pengalaman bagaimana kami mendampingi umat, khususnya pada masa wabah Corona 19 ini, tetapi tidak hanya khusus pada masa ini, tetapi pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan umat Katolik itu bisa dirangkum di dalam 3 kata yang sederhana. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Itu saja sebetulnya. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, salah satu buah yang pasti akan muncul adalah persaudaraan. Kalau mengaku beriman tetapi semangatnya bukan bersaudara, maka imannya bisa diberi tanda tanya. Ketika persaudaraan itu tumbuh, buah yang paling jelas dari persaudaraan yang sejati adalah bela rasa. Kerelaan untuk berempati, kerelaan untuk berbagi. Nah, mengenai 3 hal itu ingin saya sampaikan sekedar ilustrasi kecil-kecil. Yang pertama, semakin beriman. Saya pribadi yakin bahwa gambaran seseorang, apalagi pengalaman seseorang akan Allah, itu akan sangat mempengaruhi perilakunya, pilihan-pilihan hidupnya, dan keputusan-keputusannya. Itu saya yakin betul. Banyak contoh yang bisa disampaikan, tetapi tidak di tempat ini tentu saja. Nah, bagi umat Katolik, pegangannya sangat jelas, karena pemimpin gereja Katolik di Roma, 2 yang terakhir, itu menegaskan itu dengan sangat jelas. Pada tahun 2015, Paus Benediktus ke-16 menulis suatu anjuran yang judulnya Allah adalah kasih. Kenapa itu ditulis? Pada waktu itu kita semua tahu tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengatasnamakan Allah itu justru menimbulkan semangat kebencian, bukan persaudaraan. Tahun 2016, maaf yang tadi itu 2005 bukan 2015. Tahun 2016 Paus Fransiskus yang sekarang ini memaklumkan yang di dalam gereja Katolik disebut tahun suci luar biasa kerahiman Allah. Jadi umat Katolik di seluruh dunia termasuk di Indonesia diharapkan mendalami, faham bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Rahim. Itu di seluruh dunia, dan Indonesia tidak bisa lain kecuali mengikuti ajakan itu. Itu yang pertama. Jadi kami di dalam pembinaan iman yang ditegaskan adalah 2 hal itu. Faham akan Allah yang benar dan pengalaman dikasihi oleh Allah, diampuni oleh Allah dan sebagainya. Dengan keyakinan bahwa pengalaman seperti itu akan membentuk watak orang. Yang kedua, ketika persaudaraan itu dibentuk pelan-pelan, tentu tidak sekali jadi, tentu kita harus memberi warna. Nah, bagi umat Katolik sejak tahun 2016 dan masih terus berlangsung, ada 2 yang sangat ditekankan, yaitu persaudaraan sebagai warga bangsa. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 sampai sekarang ini tahun 2020, umat Katolik itu selama 5 tahun mempunyai semboyan amalkan Pancasila. Kalau pergi ke gereja-gereja di Keuskupan Agung Jakarta, itu semuanya ada di dekat tempat yang paling suci di dalam gereja. Setiap tahun masing-masing sila yang adalah ideologi itu diterjemahkan ke dalam gagasan, dan ketika gagasannya sudah dirumuskan, masing-masing gagasan diwujudkan dalam gerakan. Karena kalau hanya gagasan tidak akan sampai kemana-mana, maka harus ada gerakan. Harapannya moga-moga selama 5 tahun mengajak amalkan Pancasila itu
kalaupun hanya sedikit, ada buahnya. Membangun persaudaraan antar warga bangsa. Salah satu penanda, saya baca, umat Katolik juga suka berdoa dengan tasbih. Maka tasbihnya pun merah putih rupanya. Untuk mengajak umat untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah warga bangsa. Harus mencintai bangsa, menerima warisan dari para pendiri bangsa ini, dan para perintis gereja Katolik di Indonesia. Nah, persaudaraan yang kedua yang sedang dibangun tetapi lalu terhambat oleh wabah ini adalah persaudaraan atas dasar dokumen yang ditandatangani oleh Imam Besar Al-Azhar pada 4 Februari 2019 dan Paus Fransiskus. Ini Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar juga kami undang ketika kami berbicara mengenai pokok ini. Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan sedang menulis buku yang dikarang oleh para tokoh agama, berbagai macam agama, supaya gagasan persaudaraan atas dasar dokumen Abu Dhabi ini disebarkan seluas-luasnya. Jadi mengenai persaudaraan, Gereja Katolik berfokus pada dua hal itu. Pancasila dan dokumen Abu Dhabi 4 Februari 2019. Nah, yang terakhir tentu saja kalau persaudaraan ini sungguh-sungguh merasuk di dalam batin, buahnya mau tidak mau akan keluar semangat bela rasa, compassion, empati. Nah, itu banyak sekali gerakannya. Jadi yang mesti dijawab oleh masing-masing komunitas yang berbeda-beda konteksnya. Jakarta pasti berbeda dengan Kalimantan. Kalimantan pasti berbeda dengan Papua. Tapi pertanyaannya sama. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan bersama kita sebagai warga bangsa menjadi semakin bermartabat? Itu pertanyaannya. Jawabannya bisa sangat sederhana. Saya ambilkan contoh lalu saya selesai. Pada tataran akar rumput, ibu-ibu WKRI di daerah Tangerang tinggal di dalam suatu kompleks yang banyak pekerja-pekerja pabrik. Mereka keluarga muda, anak-anak mereka kecil, ibu dan bapaknya pergi bekerja kalau siang hari atau kapanpun. Siapa yang mengasuh anak-anak ini? Maka pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan atau warga bangsa kita semakin bermartabat? Jawabannya sederhana sekali. Mari kita awali tempat penitipan anak. Sesederhana itu. Nah, dalam rangka yang lebih besar, ketika kita melihat misalnya angka kemiskinan di Indonesia, kita melihat akibat-akibat dari COVID-19 ini, pertanyaan yang sama itu dijawab dengan, sebetulnya prosesnya sudah agak lama, pendirian bakat, Badan Amal Kasih Katolik, yang sekarang peranannya sangat besar untuk saudara-saudara kita khususnya di luar Jawa. Apa yang dilakukan oleh Badan Amal Kasih Katolik itu sampai menjangkau pegunungan di Papua sana. Karena pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu, mari kita perhatikan saudara-saudara kita di tempat yang jauh. Dan sekian banyak cerita, dan saya sendiri sangat bangga ketika melihat, membaca di koran, bahwa di Indonesia ini diberi nomor 1 di dalam kepekaan sosial di antara sekian banyak negara. Saya sungguh sangat bangga sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih.